Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, dan tak lupa pengasuh Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong yakni Mukarram Dr. Abdul Aziz Wahabi AMG, dan tak lupa dosen pengampu mata kuliah usul fikih yakni Ustadzah Umi Laila Mawfirah, dan teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya kelompok 6 bersama Ananda Sugiarto dan saya Wahyu Hadi akan mempresentasikan materi usul fikih tentang ijma' dan qiyas. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan secara sederhana saja karena waktu yang sangat sedikit. Jadi ijma' dan qiyas. Yang pertama, ijma' adalah sebuah keputusan ulama ahli fikih yang kompeten yang berijtihad tentang mengeluarkan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW secara sederhana. Dan ijma' itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya ijma' sahabat, dan yang kedua adalah ijma' ulama saat ini. Jadi kedua tersebut ijma' ini mencakup dari Nabi Muhammad SAW, sahabat tabi'in, dan ulama generasi berikutnya, ulama ahli. Di dalam ijma' terdapat 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu kesepakatan. Yang kedua adalah adanya dalil. Yang ketiga adalah hukumnya secara permanen. Dan yang kedua adalah qiyas. Qiyas di sini adalah artinya penalaran akal yang menetapkan hukum secara akal atau dinalar dengan mengkaitkan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang baru. Jadi di dalam qiyas terdapat 4 rukun. Yang pertama ada al-maqis, yaitu al-maqis alaih, yaitu hukum atau kasus yang sudah ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua adalah al-maqis, adalah kasus baru yang akan dikiaskan dari maqis alaih untuk dijadikan hukum. Yang kedua asbab al-hukum, yaitu keterkaitan atau kesinambungan antara al-maqis alaih dengan al-maqis. Dan yang keempat ada al-hukum. Jadi contoh kecilnya qiyas yaitu sebuah khomer, al-maqis, kan ada 4 al-maqis alaih. Al-maqis alaih itu yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya pengharaman khomer haram. Dan yang al-maqisnya yaitu kita contohkan kepada narkoba juga haram, yaitu juga memabukkan. Asbab al-hukumnya adalah memabukkan, sama-sama memabukkan. Dan yang ketiga adalah al-hukum. Jadi bisa diputuskan bahwa sama-sama memabukkan dan sama-sama haram. Jadi kesimpulannya bahwa qiyas ini adalah suatu penalaran atau logika yang mengkaitkan dengan hukum terdahulu secara akli, yang masuk akal, yang bisa dicerna oleh akal sehat. Mungkin hanya itu, dan mungkin karena terbatasnya waktu, maka kami akan jelaskan yang lebih detail lagi di presentasi selanjutnya saya dengan Sugiarto. Maka sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum.